Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kami merasa senang kalau pada pagi hari ini kembali dapat berjumpa di dalam ibadah online kita. Sebelum kita menaikkan pujian bagi Tuhan, saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian saudara-saudara, dan pada hari ini kita memperingati, kita menikmati, kita bersukacita di dalam hari Sabat Tuhan. Kita akan memuji, menaikkan pujian. Mari masuk gerbangnya. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita bersama seluruh anggota keluarga kita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, mari masuk gerbang. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan saat ini mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah datang ke dunia dan rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami sujud menyembah Engkau, kami memohon pimpinan penyertaan Tuhan, karena saat ini kami akan memasuki ibadah raya bersama dengan semua jemaat Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan sepanjang ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan.
Ampuni segala salah dan dosa yang sudah kami lakukan. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima sembah sujud kami. Kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan terus mengagungkan Tuhan. Kita akan menyerukan nama Tuhan, nama di atas segala nama, Allah yang memiliki kuasa. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Puji nama Tuhan, kita mendapatkan kekuatan karena ada Yesus di dalam kehidupan kita. Ada Yesus yang selalu menyertai saudara dan saya. Dalam kondisi apapun, Yesus selalu bersama dengan kita. Saudara yang terkasih, kita sebentar lagi akan menaikkan doa. Kita akan berdoa khusus di kediaman kita masing-masing, dan saya akan memberikan kesempatan. Kita berdoa untuk anak-anak kita yang sedang menghadapi ujian, supaya mereka diberikan kesehatan, mereka tetap diberikan semangat. Kita juga mau berdoa untuk kondisi sekitar kita.
Biar Tuhan campur tangan. Tuhan memberikan yang terbaik, waktu yang tepat, di mana semuanya akan kembali baik seperti semula. Dan kita akan awali doa kita dengan pujian. Ku tidak takut. Mengapa tidak takut? Karena ada Yesus beserta dengan kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama dan musik akan terus dimainkan. Biarlah Tuhan yang saat ini ada bersama dengan kita, mendengarkan permohonan doa kita semua. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua anak-anak kami, dari kelas asuhan sampai remaja, semua kaum muda, Tuhan berkati. Khususnya anak-anak yang saat ini sedang menjalani tes di sekolah. Kiranya Tuhan memberi hikmat, akal budi, kemampuan, kepintaran, kesehatan, sehingga mereka boleh menjalani tes dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk pemerintahan negara kami. Kami mendoakan Bapak Presiden Jokowi, Tuhan berkati dengan kesehatan yang baik, Tuhan berkati dengan hikmat yang datang dari Tuhan, agar dapat memimpin negara ini, negara Indonesia, dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih ada dalam negara kami. Biar Tuhan yang akan menolong kami semua agar dapat melewati masa pandemi ini dengan kesabaran yang datang dari Tuhan. Kami mendoakan untuk semua jemaat Tuhan. Tuhan memberkati semua perekonomian masing-masing keluarga. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, baik yang bekerja, yang berusaha, ataupun yang melakukan karya apapun, Tuhan yang akan pimpin dan berkati. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan penyertaan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat ini saudara dan saya akan duduk tenang untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Afu. Dan pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil akan lebih mempersiapkan hati saudara dan saya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Aku yakin saat kau berfirman,
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan, dan selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Alfred. Selamat siang saudara sekalian. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Dalam kisah ini ada seorang yang datang pada Yesus. Dikatakan dia adalah seorang pemuda. Di Injil Lukas dan Matius dikatakan dia adalah seorang pemimpin dan dia adalah seorang yang kaya. Saudara sekalian, dalam pikiran kita seorang pemuda itu mungkin usianya antara 20 sampai 30-an tahun. Sedangkan WHO menetapkan golongan usia berdasarkan kemampuan beraktivitas
bahwa usia pemuda itu adalah antara 18 tahun sampai 65 tahun. Jadi ketika kita membaca kisah ini, kita tidak berpikir, oh ini cerita tentang orang muda, bukan untuk saya. Saudara sekalian, yang di bawah 65 boleh merasakan ini juga untuk saya. Tetapi ketika nanti selesai kita membahas firman ini, ternyata didapati bahwa semua golongan usia boleh merasakan menjadi bagian dari kisah ini. Di sini dikisahkan adalah seorang pemuda yang begitu religius hidupnya, dia begitu saleh. Ketika dihadapkan dengan aturan yang ada dalam 10 perintah Tuhan, pemuda itu mengatakan, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Meskipun pemuda itu setia mengikuti aturan agamanya sejak masa mudanya, di dalam hatinya ada satu kekosongan rohani, ada satu kehausan rohani, di mana dia memerlukan Tuhan untuk mengisi kehidupannya. Dia memerlukan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan yang belum dia temukan. Oleh karena itu, ketika mendengar tentang Yesus, dia segera berlari untuk mendapatkan Yesus. Bagi seorang muda, seorang pemimpin yang kaya, mungkin berlari-lari untuk mendapatkan seseorang itu rasanya gengsi. Apalagi ketika berhadapan dengan Yesus, dia bersujud di depan Yesus. Pemuda itu bukan hanya orang yang saleh, tapi dia adalah orang yang beretika. Berhadapan dengan guru agung yang banyak dikagumi orang, yang gemar berbuat baik, menolong, menyembuhkan banyak orang sakit. Dia akan sulit bagi seorang yang saleh, yang hanya bersujud kepada Tuhan, tiba-tiba dia harus bersujud di depan Yesus. Mungkin dalam hatinya ada secerca iman bahwa Yesus adalah tokoh yang berbeda dari yang lain. Dan di hadapan Yesus pula dia mengungkapkan kehausan hatinya. Dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perkataannya yang mengucapkan "guru yang baik" dibalas oleh Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?" Saudara sekalian, ternyata di balik perkataan pemuda itu ada satu yang tidak beres. Predikat baik yang ada pada Tuhan Yesus berbeda dengan baik yang sering kita nilai di hadapan orang lain. Baik dalam pemikiran pemuda itu mungkin seorang yang baik adalah ketika dia tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berzina, tidak merampas milik orang lain, tidak membunuh. Baik dalam pemikiran pemuda itu kalau dia rajin beribadah, kalau dia setia memberi perpuluhan, kalau dia aktif berpuasa, dan lain-lain. Tetapi dia tidak memahami bahwa ketika seseorang tidak mengasihi sesamanya, itu juga berdosa. Jadi perbuatan baik itu bukan hanya perbuatan yang pasif untuk menghindari kesalahan atau dosa, tetapi perbuatan baik juga adalah ketika dia aktif melakukan sesuatu untuk sesamanya. Dalam Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, kalau kamu tahu bagaimana kamu harus berbuat baik, tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Yesus pernah mengungkapkan di dalam pengajarannya, dia katakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi apapun yang kamu lakukan kepada seseorang ini dalam namaku, kamu sudah melakukannya untuk aku. Saudara sekalian, baik dalam konsep Tuhan Yesus adalah ketika seseorang memiliki kasih pada Tuhan dan kepada sesama. Di dalam Amsal 30 ayat 8, Salomo dengan hikmatnya berkata, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang,
aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara sekalian, kita pikir kalimat Amsal ini begitu bijaksana. Tuhan, jangan beri aku kaya supaya aku tidak lupa Tuhan. Dan jangan beri aku miskin supaya aku jangan mencuri dan mencemarkan nama baik Tuhan. Jadi yang dimintanya apa? Semua cukup, pas. Ini ada, itu ada, ini ada, itu ada. Tidak usah lebih, tapi tidak usah kurang. Itu namanya mau enak sendiri. Bila kita berdoa, kita mau pilih mana? Tuhan, saya mau kaya, atau Tuhan, saya siap untuk menderita demi nama Tuhan, atau Tuhan, jangan dua-duanya, aku yang cukup-cukup saja. Saudara sekalian, yang membuat seseorang itu menjadi baik bukan karena keadaan dia kaya sehingga aman saja, atau keadaan dia kekurangan sehingga dia selalu ingat Tuhan. Yang membuat seorang menjadi baik juga bukan karena dia hidupnya cukup saja, tapi karena memang di dalam dirinya ada satu kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang membuat seseorang menjadi baik dalam keadaan apapun, mau kaya, mau miskin, mau yang serba cukup. Kalau memang hatinya sudah mau menyenangkan Tuhan, tidak ada masalah keadaan apapun. Seorang Rasul Tuhan bernama Paulus di dalam Filipi 4 ayat 12 dia katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara sekalian, Rasul Paulus menulis demikian, dan dia tetap setia kepada Tuhan. Mau kaya, mau miskin, mau kelimpahan atau kekurangan, dia sudah lewati itu, dan dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi dalam kisah tadi ada seorang pemuda yang kaya, dia mengatakan, guru yang baik. Dia menilai Yesus itu baik berdasarkan apa yang bisa dinilai dari luar. Yesus berjalan melayani dan menyembuhkan banyak orang sakit. Dia baik, guru yang baik. Tetapi Yesus katakan, mengapa kau katakan aku baik? Artinya Tuhan ingin mengubah pola pikir orang itu untuk memberikan kesadaran kepada dia bahwa tidak ada seorang pun yang baik. Kalau pemuda itu menyebut Yesus sebagai guru yang baik, sebutan itu benar kalau disertai dengan pemahaman yang benar. Saudara sekalian, di dunia ini hanya satu orang yang bisa disebut baik, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dalam Lukas 1 ayat 35, ketika Maria mendapat berita dari malaikat mengenai kehamilannya, malaikat itu mengatakan, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan Yesus ketika dia melayani di dalam Yohanes 4 ayat 46, dia bertanya kepada semua pendengarnya, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Rasul Petrus dalam suratnya 1 Petrus 2 ayat 22, ia berkata, Yesus tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Yesus menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Saudara sekalian, sehingga ketika Yesus dipuji oleh seorang pemuda itu guru yang baik, Yesus katakan, mengapa kau katakan aku baik? Apa alasanmu ketika engkau mengatakan aku baik? Baik dalam penilaian pemuda itu berbeda dengan baik dalam pikiran Tuhan. Pemuda itu pikir kalau seorang berbuat pasif, tidak melakukan dosa itu sudah baik. Tapi Yesus mengatakan baik itu memang dari dalam dirinya sendiri. Lalu apakah tidak ada orang yang baik pada masa kini? Saudara sekalian, pertanyaan itu sama dengan pertanyaan, apakah tidak ada orang yang suci pada masa kini? Baiknya seseorang pada masa kini adalah mungkin terjadi ketika Tuhan menguasai kehidupan seseorang dan mengubah hatinya untuk melakukan sesuatu yang baik, dia menjadi baik.
Tanpa Tuhan masuk dalam kehidupan seseorang dan menggerakkan dia untuk berbuat baik, tidak ada orang yang baik. Tanpa Tuhan masuk dalam kehidupan seseorang dan menyucikan dia dari dosanya, tidak ada orang yang suci. Pada masa kini, ada banyak orang-orang yang baik, yaitu orang yang memberikan hidupnya dipimpin Tuhan untuk melakukan banyak hal untuk melayani sesamanya. Pada masa kini ada banyak orang-orang kudus karena Tuhan masuk dalam kehidupannya dan Tuhan mengubah hidupnya menjadi orang yang begitu setia dan taat kepada Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Pemuda yang datang pada Yesus itu dia bertanya, apa yang harus aku perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Yesus berkata, engkau tentu tahu segala perintah Allah, demikian, demikian, demikian. Dan dia jawab, Guru, semuanya itu sudah aku lakukan sejak aku muda. Yesus memandang dia. Pemuda ini hidupnya begitu saleh, tetapi kesalehannya itu adalah pemuda yang saleh, tapi kesalehannya itu adalah kesalehan yang memikirkan dirinya sendiri, kesalehan yang cari aman untuk dirinya sendiri, kesalehan yang tidak mengasihi sesamanya, kesalehan yang tidak memikirkan bagaimana hati Tuhan yang mengasihi juga orang lain, tetapi orang yang saleh ini tidak peduli kepada orang lain. Sehingga Yesus katakan, hanya satu lagi kekurangan. Jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, pemuda itu begitu kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Pertanyaan pemuda itu adalah, bagaimana aku beroleh hidup yang kekal? Dan Yesus katakan, jangan mengandalkan harta kekayaan, andalkan Tuhan dan ikutlah aku. Pemuda itu tidak bisa meninggalkan andalannya yang selama ini. Selama ini pemuda itu hidupnya saleh, tapi dia tidak mengandalkan Tuhan, tapi bergantung pada harta. Selama ada uang, semua aman pikirnya. Selama harta ada di tangan, hidup ini akan lancar-lancar saja. Bagaimana dia menyediakan waktu dalam hidupnya untuk mengikut Yesus? Biasanya hidupnya senang-senang, tiba-tiba harus berubah untuk mengurusi orang lain bersama dengan Yesus. Biasanya dia kongko-kongko dengan temannya sambil minum kopi, tiba-tiba harus mengiringi Yesus keliling memberitakan Injil dari rumah ke rumah. Biasanya dia tinggal di tempat yang mewah, tidur nyenyak, tiba-tiba harus mengikuti Yesus. Yang tidurnya di mana? Tidak tentu. Bagaimana dia meninggalkan masa mudanya yang produktif, bisa mencari banyak uang, bisa mengejar karir, bisa beli ini, beli itu, beli rumah. Kalaupun harus mengikuti Yesus, kenapa tidak tunggu tua saja? Kalau sudah tidak produktif lagi, nantilah baru aku ikut Yesus. Tapi kalau sekarang masih muda, rasanya sulit. Bagaimana dia menggantikan usianya yang bisa menghasilkan banyak hal, harus diganti dengan pelayanan yang tidak menghasilkan banyak uang. Mungkinkah dia meninggalkan kehidupannya yang biasanya teratur? Bangun jam sekian, ada makan, olahraga, jalan-jalan, sudah malam istirahat. Diganti dengan mengikuti Yesus, pelayanan, kadang semalam-malaman harus berdoa, pagi-pagi sudah harus bangun, melayani orang tanpa kenal lelah. Jam makan kadang tidak menentu karena sibuk melayani orang. Mau sampai kapan? Oleh karena itu tidak heran ketika Yesus katakan, jangan andalkan hartamu, tetapi ikutlah aku. Pemuda itu menjadi kecewa sekali dan dia pergi dengan sedih. Mengapa dia kecewa? Karena dalam hatinya ada satu kekosongan. Dan kekosongan itu bukan diisi dengan Tuhan, tapi diisi dengan kekayaan yang dia andalkan.
Pemuda itu puas dengan sebutan sebagai orang yang baik. Dia puas dengan keadaannya sebagai orang yang baik, tapi dalam hatinya kosong. Tidak ada Tuhan yang mengisi dan memimpin hidupnya. Tidak heran kalau ada orang yang berdoa, Tuhan jangan beri aku kekayaan supaya aku tidak melupakan Engkau. Tapi kita tidak perlu ikut-ikut doa seperti itu. Kalau Tuhan mau kasih kaya, puji Tuhan, Tuhan beri aku kekayaan. Kenapa kita tidak berdoa, Tuhan beri aku kekayaan supaya dengan kekayaan yang Tuhan berikan aku bisa memuliakan Engkau. Itu lebih baik. Yesus berkata, alangkah susahnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Mendengar itu murid-muridnya gempar. Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Yesus berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Maksud Yesus adalah, ketika seseorang memiliki harta yang banyak, sulit baginya untuk lebih mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan hartanya. Tetapi bagi Allah tidak ada hal yang tidak mungkin. Ketika Tuhan masuk dalam hati orang, Dia memberikan hikmat dan menggerakkan orang itu sehingga orang itu sadar harta adalah alat yang bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia gunakan semua apa yang ada padanya untuk menghormati, memuliakan Tuhan. Contoh sudah diberikan, yaitu seorang pemungut cukai bernama Zakheus. Ketika Yesus berkunjung ke rumahnya, dia berdiri menghormati Tuhan. Dia berkata, Tuhan, setengah dari harta milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara sekalian, sehingga Yesus katakan telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Di situ tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Apakah konsep pikir ini hanya untuk seorang pemuda yang kaya tadi? Tidak. Untuk kita semua di segala level, mau orang yang pendidikannya tinggi maupun yang pendidikannya biasa saja, mau orang yang kerja karirnya tinggi, mau orang yang baru mencari kerja, mau dia orang yang punya harta banyak, maupun orang yang masih mencari sesuap nasi. Konsep mengandalkan Tuhan adalah konsep untuk semua orang. Termasuk dalam satu kisah, ada seorang janda yang memberikan persembahan 2 peser duit, masuk dalam kotak persembahan. Dibanding dengan orang yang memberikan banyak, Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi konsep bagi kita untuk lebih mengandalkan Tuhan daripada benda, itu adalah konsep untuk semua orang. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Pertama, tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja, dan orang-orang yang dimana Allah hadir dalam hidupnya dan menggerakkan hidupnya untuk melakukan kebaikan. Jadi kebaikan pada manusia hanya ada ketika Allah yang baik itu bekerja di dalam diri manusia itu. Hal yang kedua yang kita pelajari dalam kisah ini adalah pentingnya kita mengikuti Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dibanding mengandalkan yang lain. Dan sekalian, demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Baik sidang sekalian, mari kita memuji Tuhan, menaikkan ucapan syukur kepadanya yang sudah berkarya di dalam kehidupan kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat
baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur untuk segala pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami yang sudah memilih kami sejak semula, mempersiapkan kami sebagai umat Tuhan yang bersatu, giat untuk bekerja, untuk menuntaskan tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Jadikan kami sebagai keluarga Tuhan yang kuat. Jadikan kami sebagai keluarga Tuhan yang saling peduli, memperhatikan satu sama lain. Dan kami bergandengan tangan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan, agar seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang yang dimenangkan oleh karena kesatuan umat Tuhan yang sudah banyak menjangkau banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang agung, kami serahkan kehidupan kami masing-masing, segenap pergumulan kami ke dalam pimpinan Tuhan. Dan pada saat ini setiap dari kami menerima berkat dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa selama-lamanya. Sidang sekalian, terimalah berkat dan pertolongan dari Tuhan kita. Kiranya kebaikan hati dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, Maha besar penciptaku. Kami memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku, Maha besar, oh Tuhanku. Demikian sidang sekalian, ibadah yang sudah kita selenggarakan. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Then sings my soul, my Savior.